Oke, Bu, baik. Baik, saya buka dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini sesi Vicon kita yang kelima ya, rekan-rekan ya. Untuk sesi kemarin saya sudah menjelaskan sesi 9. Kemudian 10, 11, dan 12 itu rekan-rekan bisa lihat ya apa namanya penjelasannya di rekaman yang sudah saya share ya di minggu ini. Sudah ada yang buka rekaman? Belum sih, Bu. Belum. Yang lain, Ya. yaitu penjelasan sesi 10, 11, dan 12 ya. Ada 3 sesi penjelasan di rekaman yang saya share. Karena kita ketinggalan banyak materi ya rekan-rekan. Nah ini saya akan pada sesi ini atau minggu ini saya akan mulai menjelaskan terkait sesi 12 dan 13 ya. Jadi 12 13 itu terkait dengan biaya standar ya. Biaya standar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bagian pertama adalah part satunya ini terkait penjelasan biaya standar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mencatatkan atau membuat jurnal terkait dengan pencatatan menggunakan sistem biaya standar. Mungkin rekan-rekan sudah baca. Jadi minggu depan itu kan sesi 13 kita off dulu Vicon, nanti 14, 15 ya. Tinggal dua itu lagi, dua materi lagi itu akan saya jadikan satu ya. Entah di 14 atau 15 sekalian dengan kisi-kisi gitu ya. Biar fleksibel. Baik, saya mulai terkait biaya standar. Sebetulnya ini kalau kita membahas sistem biaya standar, artinya kita akan menghitung yang namanya analisis varian. Analisis varian atau penyimpangan standar dengan aktualnya atau aktual dengan standarnya. Biasanya kan kalau kita mempunyai apa namanya budget ya atau anggaran gitu ya. Anggarannya berapa? Nah, ini ketika kita membelanjakan anggaran tersebut, apakah lebih besar pengeluaran secara aktualnya daripada budget kita gitu. Jadi kita melihat perbedaan selisihnya. Nah, selisihnya ini harusnya kita bedakan lagi apakah selisihnya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Tapi ini nggak dibahas di sini, nanti kita bahas contohnya ya, kan ada contoh di sini nanti kita lihat bagaimana cara mengerjakannya agar rekan-rekan paham. Jadi kita melihat selisihnya. Apakah selisihnya termasuk ke dalam menguntungkan? Nah, menguntungkan itu biasanya disebut dengan favorable. Jadi kalau menguntungkannya bagaimana ketika ternyata yang kita keluarkan aktualnya itu lebih kecil daripada standar. Nah, itu menguntungkan. Tapi kalau merugikan artinya aktualnya lebih besar daripada standarnya. Jadi sebetulnya itu ya termasuk ke dalam sistem biaya standar atau metode biaya standar. Ini melakukan analisis varian. Oke, kita masuk dulu terkait pengertiannya apa gitu. Pengertian dan karakteristik biaya standar. Jadi biaya standar ini biasanya digunakan sebagai parameter atau benchmark untuk apa namanya melihat kinerja. Jadi judging performance atau melihat kinerjanya. Apakah tadi menguntungkan atau tidak menguntungkan atau merugikan. Jadi digunakan sebagai parameter atau benchmark. Metode perhitungan biaya standar adalah suatu metode perhitungan biaya menggunakan biaya standar dengan tujuan mengendalikan biaya. Nah, ini ada perbedaan antara metode standar dan metode lainnya gitu ya. Ini sebagai perbandingan saja. Kalau kita klasifikasikan artinya metode biaya aktual, artinya seluruh komponen biaya produksi dihitung berdasarkan biaya sesungguhnya karena aktual. Kemudian kalau normal, biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung menggunakan biaya sesungguhnya dan biaya overhead pabrik diperkirakan. Kemudian metode biaya standar adalah seluruh komponen biaya produksi menggunakan biaya standar. Namun di sini kita fokus dua ini ya, standar dengan aktual. Kita menghitung biaya standar dengan biaya aktualnya. Nah, keuntungan dari penggunaan
sistem biaya standar adalah kita bisa melakukan pengendalian biaya. Kemudian kita sebagai dasar perbandingan atas varian. Nah, tadi ya varian yang saya sebutkan tadi adalah penyimpangan antara aktual dan standar atau selisih ya. Selisih dari aktual dan standarnya. Kemudian dilakukan untuk menilai kinerjanya bagaimana. Kemudian untuk melakukan atau perbaikan yang memotivasi bekerja lebih baik. Sebagai prosedur untuk menentukan biaya standar per unit produk dikenal sebagai metode perhitungan biaya standar. Dan selanjutnya berguna dalam penyusunan anggaran atau budget. Nah, kelemahannya tidak seluruh produk dapat distandarisasi ya. Kemudian proses penetapan standar tidak mudah dan membutuhkan analisis yang tidak sederhana. Kemudian standar yang telah ditetapkan tidak dapat berlaku selamanya. Nah, ada beberapa jenis standar ini yang dikutip oleh koordinator dari Brown 2011. Menggunakan standar saat ini atau menggunakan standar ideal, menggunakan standar dasar atau menggunakan standar normal. Nah, bagaimana tahapan penetapan biaya standar adalah pertama kita menggunakan data terkait, jadi ada data historisnya, ini yang kita jadikan acuan untuk menetapkan biaya standar ya, berdasarkan data historis. Kemudian juga kita perlu melakukan atau melihat kondisi lingkungan perusahaan. Jadi kalau kita mau ini kalau kita beli kebutuhan bahan baku gitu ya, ketika kita menggunakan acuannya terhadap data historis atau data tahun lalu, seperti sekarang kan pajak naik nih, jadi kan kita harus lihat lagi kondisinya. Jika kita menggunakan data tahun lalu, mungkin harganya berbeda di tahun ini, gitu ya. Kemudian tetapkan biaya standar untuk setiap jenis biaya produksi yang termasuk ke dalam biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jadi kita akan melihat atau melakukan perhitungan biaya standar dan aktualnya untuk ketiga ini. Jadi nanti kita lihat varian biaya bahan baku, varian biaya tenaga kerja, dan varian overhead pabrik. Itu ya, itu untuk sedikit penjelasan atau ruang lingkup terkait standar costing atau biaya standar. Nah, kita lanjut rekan-rekan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Sementara belum, Bu. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini akan muncul di sesi 13 ya, saya belum share. Namun kita bahas aja, karena yang pertama kan belum ada pencatatan jurnal. Jadi rekan-rekan nanti sudah bisa melakukan atau mempelajari terkait bagaimana mencatat akuntansi biaya standar. Oke, yang pertama adalah pencatatan pada saat pembelian bahan baku. Ya, ini kita melakukan pencatatan pada saat pembelian bahan baku. Jadi bagaimana mencatat pembelian bahan baku menggunakan sistem atau metode biaya standar? Yang pertama adalah kalau kita melakukan pembelian tentunya bahan bakunya akan masuk kemana rekan-rekan? Akan masuk kemana kalau kita melakukan pembelian? Debit. Bukan, maksud saya masuk kemana? Oh. Waalaikumsalam. Ke persediaan ya. Oh, sedia. Ya, jadi kalau kita beli ini bahan baku, tentunya bahan baku tersebut akan kita masukkan ke persediaan bahan baku. Ya, tentunya persediaan bahan bakunya berada di debit. Nah, bagaimana perhitungan untuk membedakan standar dengan aktualnya gitu. Nah, di sini pada saat pembelian bahan baku, maka persediaan bahan bakunya kita hitung dengan mengalihkan kuantitas aktual yang dibeli dikali dengan biaya standar bahan baku. Gitu ya. Kuantitas aktual yang dibeli dikalikan biaya standar bahan baku. Kemudian jika dibelinya dengan utang, maka utang dagang. Nah, ini utang dagang untuk berarti kita lihat kuantitas aktual yang dibeli dikali dengan harga beli aktual. Jadi ini standar, ini aktualnya.
Nanti di tengah-tengah kita isi variannya, kita lihat mana yang lebih besar gitu ya. Berapa selisihnya antara aktual dengan standar. Apakah aktualnya lebih besar, maka dikatakan varian tersebut merugikan. Nah, kalau yang standarnya lebih besar daripada aktual, maka dikatakan variannya itu menguntungkan. Itu ya. Ini kan rekan-rekan belum dapat ya PPT-nya, nanti saya share di sesi 13. Yang penting kita belajar dulu. Baik, Bu. Kemudian Makasih. selisih antara persediaan bahan baku dengan hutang dagang itu, maka jika ada selisih, akun varian harga bahan bakunya akan kita masukkan. Entah dia masuknya ke debit atau kredit ya. Kemudian varian harga bahan baku. Nah, ketika melihat variannya berapa, kita kan harus hitung nih. Maka harga bahan baku per unit ini untuk varian harga bahan baku dulu ya. Varian harga bahan baku. Maka harga bahan baku per unit aktual dikurangi harga bahan baku standar per unit. Atau dikali dengan jumlah bahan baku yang dibeli aktual. Atau kita bisa lihat aja langsung harganya, harga aktualnya berapa, harga standarnya berapa, tinggal dikurangi. Kemudian ini untuk pembelian. Nah, setelah dibeli, maka kan sudah masuk nih ke dalam persediaan. Tentunya ketika kita mau memproses, maka bahan baku tersebut akan dipakai ya. Dipakai, maka jurnalnya adalah barang dalam prosesnya bertambah dari persediaan bahan baku. Tentunya persediaan bahan bakunya akan berkurang. Nah, bagaimana menghitung pemakaian bahan baku? Kuantitas pemakaian standar dikalikan dengan biaya standar bahan baku. Nah, untuk persediaannya, maka kuantitas pemakaian aktual yang dibeli dikalikan biaya standar bahan baku. Ini untuk pemakaian bahan baku. Kemudian bagaimana mencari selisihnya atau variannya? Maka varian harga bahan baku, jumlah pemakaian bahan baku. Jadi kita lihat, kalau tadi ini harganya ya, kalau pembelian, nah ini pemakaiannya. Berapa pemakaian aktual dikurangi dengan standarnya. Lihat, jika varian aktualnya lebih besar, maka dia merugikan. Kalau standarnya, pemakaian standarnya lebih besar, berarti dia menguntungkan. Kemudian yang ketiga adalah mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Jadi ingat ya, kalau kita menghitung varian, pertama bahan baku ya, pembelian dan pemakaian, yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Sekarang kita lihat pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Berapa yang digunakan, berarti berapa jam yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Nah, ini masuk ke dalam barang dalam proses biayanya. Maka dicari dengan kuantitas jam tenaga kerja langsung standar dikalikan dengan upah standar per jamnya. Nah, kemudian kalau sudah kita melakukan pembebanan, tentunya ada yang akan bertambah ya di sisi biaya kita atau yang termasuk ke dalam beban gaji dan upah. Nah, kita akan membayarkan gaji dan upahnya. Kita catatkan dulu berapa beban gaji dan upah yang harus kita bayar. Nah, kuantitas aktual jam tenaga kerja langsung aktual dikalikan upah aktual per jam. Tentunya di sini kita akan lihat atau menghitung variannya. Varian dari aktual dengan standarnya. Bagaimana menghitungnya? Maka upah aktual dikurangi dengan upah standarnya. Itu ya rekan-rekan. Sebetulnya kalau ini kalau kita pahami sih gampang itu ya. Cuma lihat selisihnya besaran mana aktual apa standarnya atau kecilan yang mana aktual atau standar. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam pembebanan biaya overhead pabrik. Ini kalau ada dibayar mungkin kita bisa masukin jurnalnya ya. Ini kan baru pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Ketika dibayarkan otomatis kan gaji dan upahnya naik ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke overhead pabrik ya. Jadi kalau sudah bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, baru overhead pabrik. Nah, overhead pabrik ini kan biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ya, masuk ke dalam overhead pabrik. Nah, namun dia secara tidak langsung masuk ke dalam proses produksi gitu ya. Jadi dimasukkan ke dalam barang dalam proses. Maka tarif biaya overhead standar dikalikan dengan kuantitas standarnya.
maka berapa beban yang akan kita keluarkan untuk overhead pabrik, maka tarif biaya overhead standar dikalikan kuantitas standar. Nah, ini pada saat pengeluaran biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jadi kalau ini kita lihat yang dibebankan, ini yang sesungguhnya kita hitung. Berapa sih aktualnya yang keluar ya. Jadi biaya overhead pabrik sebesar pengeluaran sesungguhnya, kemudian termasuk ke dalam apa saja gitu. Jadi akun-akunnya apa saja, mungkin akumulasi penyusutan gitu ya. Kemudian biaya listrik, pokoknya yang termasuk ke dalam overhead pabrik. Nah, ini sesuai dengan besaran sesungguhnya. Nah, yang keenam adalah ketika kita menutup akun biaya overhead yang dibebankan. Nah, disinilah kita mau tutup nih. Jadi, biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar saldo biaya overhead pabrik yang dibebankan, dan ini biaya overhead pabrik adalah sebesar saldo biaya overhead pabrik. Nah, ketika kita menutup, tentunya nanti kita lihat ya pada akhir periode. Kalau kita lihat, misalkan seluruh akun varian yang ada pada biaya bahan baku langsung, kemudian biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dapat ditutup ke akun beban pokok penjualan. Jadi kalau misalnya kita lihat variannya ternyata tidak signifikan, artinya yang aktual aktual itu lebih besar daripada standar, atau bisa dikatakan variannya lebih banyak yang tidak menguntungkan, maka dikatakan tidak signifikan. Maka seluruh biaya variannya itu akan dimasukkan ke akun beban pokok penjualan. Itu ya rekan-rekan ya. Bagaimana kalau signifikan? Jadi enggak semuanya variannya itu tidak menguntungkan, lebih banyak yang menguntungkan. Maka dibebankan secara proporsional pada akun persediaan bahan baku, kemudian akun barang dalam proses, dan akun beban pokok penjual. Nah, ini ada contoh ya rekan-rekan, kita bahas ya. Nih. Jadi di sini ada ilustrasi pencatatan transaksi dengan metode biaya standar. PT Jaya Mebel menghasilkan produk meja kayu plastik untuk tujuan ekspor. Berikut adalah standar biaya dan kuantitas penggunaan untuk menghasilkan 1 unit meja kayu plastik. Paling enggak. Jadi di sini ada bahan bakunya kayu, ada jumlah inputnya, ini per 1 unit output, artinya ini semua standar ya. Jadi data standar yang diperlukan adalah 0,25 meter persegi bisa online ya. dengan biayanya 750.000 meter kubik. Dan tenaga kerja langsungnya penggunanya 2 jam dengan biaya, ini saya mute dulu ya. Ini nanti kontrolnya tanggal 22. Tenaga kerja langsungnya membutuhkan 2 jam dengan biaya standar inputnya adalah 50.000 per jam. Biaya overhead pabrik yang dibebankan 20 jam dengan biaya standar inputnya 16.500 per jam. Nah, di sini ada data-data biaya standar lanjutannya atau yang diperlukan nanti untuk kita menghitung atau membuat jurnal transaksinya. Jadi di sini perusahaan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebagai dasar alokasi biaya overhead pabrik. Data-datanya adalah sebagai berikut. Jadi jumlah meja yang akan diproduksi adalah 1.000 unit. Jumlah kayu yang dibeli 300. Berarti ini kan aktual ya. Harga belinya aktualnya ternyata 800.000 meter kubik. Jumlah kayu yang digunakan untuk produksi ini juga aktual, 260. Jadi rekan-rekan kalau ketemu soal seperti ini, rekan-rekan harus bisa membedakan yang mana data standar dan yang mana data aktual, karena kita akan bandingkan gitu ya. Kita akan lakukan hitungan selisih atau variannya. Kemudian jumlah jam tenaga kerja aktual 1.900 jam. Upahnya tenaga kerja aktual adalah 50.000 per jam. Biaya overhead yang sesungguhnya, nah ini ada biaya secara keseluruhan untuk penyusutan 150, biaya listrik, jadi beban yang masih terhutang 75 juta,
kemudian biaya tenaga kerja langsung tidak langsung 100 juta, dan biaya bahan baku tidak langsung 30 juta. Diminta buatlah ayat-ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat kegiatan produksi PT Jaya Metal. Nah, berarti kita acuannya adalah kita mengikuti ini nih. Setiap pencatatan mulai dari pembelian bahan baku. Coba kita kerjakan ya rekan-rekan. Ini sudah saya kerjakan. Bentar, saya share dulu. Putus ya, Bu? Enggak, Pak. Oh, udah. Sudah tampil belum? Udah, Bu, ya. Sudah, Bu. Belum Oke. itu, Nah, slideshow. muncul? Udah, Bu. Oke, Bu. Oke ya. Nih, rekan-rekan coba ya pahami ya. Jadi kalau nggak ngerti langsung tanya ya. Nah, ini adalah tadi ya soalnya. Nah, kita mau menyusun dari yang pertama, pembelian bahan baku. Nah, ini kan. Pada saat pembelian bahan baku. Jadi kita mencatat dulu pembelian bahan baku. Yang kita lakukan adalah kita hitung persediaan bahan baku. Berarti kita hitung antara di sini kuantitas aktual yang dibeli dikalikan biaya standar bahan baku. Berapa sih? Kita hitung dulu. Nah, ini dulu. Ini bukan kuantitas aktual, harusnya standar dulu ya, baru kita hitung aktualnya. Nah, aktualnya adalah biaya standarnya berapa? 750.000 untuk bahan baku. Bahan bakunya apa sih? Kan kayu nih. Berarti kita hitung pemakaian kayunya. Ya. 750.000 dikalikan dengan 300. Berapa aktual yang kita jumlah kayu yang dibeli? Adalah 300. 300. Berarti 750 kali 300. Coba. Benar nggak nih? 225. Betul, Bu. Betul ya. Nah, sekarang kita lihat dari 225 ini, kita hitung untuk aktualnya. Berarti kuantitas aktual dikalikan dengan harga beli aktual ya. Kuantitas aktual yang dibeli, berapa aktual yang dibelinya? Ternyata jumlah kayu yang digunakan, harga beli kayu adalah 800. 800. Dikali dengan kayu yang digunakan 300. 300. Maka 240. ya. Nah, di sini kita harus hitung variannya. Coba dihitung variannya. Kan di sini. Ini ya clue-nya ya. Jadi, ketika kita menghitung varian harga untuk bahan baku, standarnya berapa? Ini kan standar nih. Ya, 750.000. 50. Ini 50.000. standar ya. Jangan lupa ini Iya, Bu. standar. Kemudian aktualnya yang mana? Yang ini aktualnya. 800. Nah, berapa selisih variannya? 50. 50. 50.000. Jadi 50.000 dikalikan 300. Berapa? Benar nggak? 15 juta. 15 juta. 15 juta. Jadi ini Betul, Bu. termasuk varian yang apa? Kalau kita katakan. Aktualnya lebih kecil berarti menguntungkan ya, Bu? Aktual lebih Sorry. kecil. Aktualnya lebih Besar ya. Aktualnya lebih Lebih besar. besar, lebih besar dong. Aktualnya Ya. lebih besar ya. Rugi berarti ya. Merugikan. Ya, jadi ini adalah varian harga yang merugikan ya. Merugikan. Jadi di sini kita catat debit 225 gitu. Kemudian kreditnya di sini varian harga yang tadinya tidak menguntungkan 15 juta, utang dagang 240 juta. Jadi ini tidak bisa dipastikan dia debit atau kredit, kita lihat yang mana nanti biar balance. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi maka dikatakan tadi debit atau kredit. Kredit. Ya. Jadi kita perlu tahu variannya apa. Ini varian biasanya disebut dengan UF atau unfavorable kalau yang tidak menguntungkan, atau bisa disebut merugikan ya. Merugikan. Kemudian atau bisa dengan kata favorable, ini beda-beda ya. Kalau di buku bisa dikatakan favorable artinya dia menguntungkan gitu ya.
Nah, sekarang kita lanjut ke pemakaian bahan baku. Ada pertanyaan nggak di sini dulu nih? Pembelian bahan baku. Tahu ya, bisa menganalisis ya bagaimana menghitung Ya, varian ya. Insya Allah, ya Bu. Bu. Jalan dulu Saya. Bu. Ya, Oke. kita pelajari lagi ya. Nah, yang kedua adalah pemakaian. Kalau tadi pembelian, sekarang pemakaian. Nah, kalau pemakaian berarti kan apa yang kita beli masuk ke barang dalam proses. Artinya kita perlu menghitung barang dalam prosesnya berapa. Kita hitung standarnya dulu. Jadi kuantitas pemakaian standar dikalikan biaya standar bahan baku. Berapa sih yang digunakan ya? Kita lihat lagi tadi. Ini nggak apa-apa ya bolak-balik ini ya. Jadi Ya, kayunya Bu. jumlahnya 0,25 ya. Jadi kayu yang jumlah input per 1 unitnya itu 0,25. Dikalikan berapa jumlah yang kita mau buat. Berapa unit? Nah, ini 1000 unit ya. Ini kan jumlah meja kayu yang akan diproduksi. Jadi 0,25 dikalikan Kali 1000. 1000. kemudian dikalikan dengan berapa harganya. Standar Harga 750. standarnya 750. Maka hasilnya adalah 187.500. Oke. Nah, sekarang sebelum kita menghitung variannya, kita hitung dulu. Jadi di persediaannya, anggaplah ini kita hitung adalah aktualnya. Jadi kuantitas pemakaian aktual yang dibeli dikalikan biaya standar bahan baku. Jadi berapa yang kita gunakan? Kan dari data sudah ada nih. Jumlah 260. kayu ya, jumlah kayu Ya, yang digunakan 300. adalah 300. nih 200 Pak. 260. Oh, 260, sorry. 260 Ya, ya. 60. Dikalikan aktualnya. Sorry, bukan aktual, dikalikan dengan Standar. mana tadi? Nah, ini ya, Standar, Bu. standarnya. Ya, 750 dikalikan ya. biaya standar bahan baku 750, maka 195 juta. Nah, ini kita lihat variannya. Termasuk ke dalam varian menguntungkan atau tidak menguntungkan. Itu ada Bu, UF Bu. Nah, iya ini ada. Unpreparable. Merugikan. Unpreparable. Kenapa merugikan? 10 Bu. Aktualnya lebih besar daripada standar. Iya, Iya, jadi benar. kalau kita lihat kan ini berarti kan di sini selisihnya 10. Tahu nggak dapat 10. dari 260 ini kan 260 nih ya. Nah, 250 dari ini kali ini ya. Dengan 250. Jadi kalau kita lihat ternyata aktualnya ini lebih besar daripada standar. Jadi dikatakan Standar ya. UF ya. UF ya. Ya, unfavorable. Nah, kita lihat ternyata varian pemakaian bahan bakunya dimasukkan kemana? Ke debit atau kredit agar balance. Masukin ke debit. Itu ya rekan-rekan ya. Debit ya. Sampai sini paham ya? Sama kok seperti yang tadi. Lanjut. Lanjut Lanjut, Bu. Bu. Insya Allah dipelajari lah. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah, berarti ini kalau sudah bahan baku tenaga kerja langsung, tapi ini metode maksudnya proses yang ketiga ya, adalah kita melakukan pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Jadi kita mencatat ya, berapa nanti yang akan kita bayarkan upah ya, gaji dan upah. Pertama, hitung dulu barang dalam prosesnya. Kita membebankan ke barang dalam proses. Kita lihat di sini. Barang dalam proses untuk tenaga kerja langsung adalah kuantitas jam tenaga kerja langsung. Tadi kan 2 jam ya, masih ingat ya? 2 2 jam. jam, ya. Dikalikan unit yang diproduksi, dikalikan upah. 1000. Ya. 50.000 per jam. Nih ya, kalau upah nih 50.000 ya per jam. Jadi hasilnya 100 juta. Kemudian hitung dulu gaji dan upahnya. Gaji dan upah di sini berarti kalau ini ternyata tidak ada perbedaan ya. Coba kita lihat upahnya berapa nih. 50.000 per Tetap jam. 50.000 ya. Berarti kalau misalkan di sini ya, gaji dan upah ini 100.000. Berarti kalau kita hitung kuantitas aktual jam tenaga kerja langsung
dikalikan dengan upah aktualnya, benar nggak 95 juta? Ini saya nggak hitung lagi nih. Coba. Kan 50.000 ya. Jumlah jam dikali 1.900. Coba Mbak Imas ya. Iya, Bu. Coba hitung berapa Mbak? 1.000. Benar nggak? 1.900 dikali 50.000 ya, Bu. Ya, 95 juta, Bu. betul ya. Nih ya, betul ya. Iya, Bu. 95 juta. Berarti variannya kita lihat. Varian tenaga kerja langsung. Kan ini dia pakai 2.000. Coba bener nggak 2.000? 2 kali 1.000. 2.000 kan? 2.000. 2.000. Sedangkan tadi dia pakai aktualnya jamnya berapa? 1.900. 1.900. Berarti 2.000 dikurang 1.900. Menguntungkan nggak? Apa merugikan? Rugi. Rugi kenapa? Tapi ini preferable Iya, F-nya, Bu. ini untung. Karena apa? Karena yang aktualnya lebih besar. Ini kan aktual nih. Ini adalah, ini standar, ini aktual ya. Aktual. Lebih kecil ya 100 ya. Iya, Aktualnya lebih jadi kecil. aktual lebih kecil. Jadi dikatakan favorable atau menguntungkan. Itu ya. Misalnya ada F-nya di sini. Ketahuan. Sudah ada clue-nya ya. Nah, ini untuk mencatat dulu. Ini baru mencatat. Kalau tadi kan di apa namanya di PPT ya. Tadi di materi nggak ada untuk membayar. Nah, ini saya pakai untuk membayar. Cuman ini kurang nih ya. Kurang 00-nya. Oke. Jadi kalau kita mau sudah mencatatkan, tentu kita akan bayar. Jadi kalau bayar, berarti gaji dan upahnya akan berada di debit ya. Debit. Kemudian kasnya akan berada di kredit. Ini nggak perlu saya jelaskan ya, kenapa ada di debit, kemudian kenapa kas ada di kredit. Tentunya kalau dia bayar berarti beban kita akan bertambah berkurang kalau kita bayar gaji Berkurang. ya. Jadi kalau beban berkurang di debit, kemudian Berkurang. kas Kas. berada di kredit, kenapa? Ada penambahan barang sebesar. Enggak, ini kan kita bayar gaji nih. Oh iya, biar gaji. Berarti kas berada di kredit karena berkurang. Berkurang. Kita Ya. bayar, berarti berkurang ya. Kalau akun aset nih kan akun aset nih. Kalau dia berkurang beradanya di kredit. Itu ya. Oke. Ini aman? Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Rekamannya boleh nanti, Bu. Buat Ini ngulang pasti lagi. ini nanti di-share, saya share ya. Siap, Bu. Makasih. Kemudian yang keempat adalah kita akan mencatat masuk ke overhead pabrik. Ya, jadi pada saat pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, kita catat barang dalam proses. Ingat ya, BOP itu adalah barang-barang, biaya-biaya yang termasuk atau di luar bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ya. Namun dia tetap ikut ke dalam proses produksi gitu ya, tapi bukan sebagai biaya yang utama, maka disebut dengan biaya overhead pabrik. Nah, untuk menghitung biaya overhead pabrik, barang dalam prosesnya adalah tarif biaya overhead standar dikalikan kuantitas standar. Kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi tarif biaya overhead standar dikalikan, ini sama ya cara menghitungnya. Jadi overhead pabrik ini kita akan lihat untuk barang dalam proses. Kita lihat 20, kan ini adalah berapa tarif biaya overhead standarnya. Tadi kan 20 jam ya. Dikalikan produksinya berapa, kemudian dikalikan biaya tarif overhead-nya. Coba cek lagi, sama nggak? Nah ini ya, biaya overhead pabrik yang dibebankan, dikalikan unit yang diproduksi, dikalikan dengan biaya standarnya. Nah totalnya adalah 330 juta. Ya, maka biaya overhead yang dibebankan juga harus sama. Ya, karena sama nih menghitungnya. Maka
Di debit 330 juta dan di kredit 330 330 juta. juta. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pada saat pengeluaran biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, artinya aktualnya, kita hitung berapa. Ini kan sudah ada nih kalau rekan-rekan lihat. Nah, nih, biaya overhead yang sesungguhnya. Berarti yang termasuk apa saja? Ada biaya penyusutan mesin, biaya listrik, kemudian tenaga kerja tidak langsung, dan bahan baku tidak langsung. Ini kan semua termasuk ke dalam biaya overhead. 150 ditambah 75 ditambah 100 ditambah 30. Coba berapa? 330 ya, betul ya? Betul, 355 ya? 355 juta. 355. Ya, betul ya, 355. Berarti BOV-nya atau biaya overhead pabriknya 355, kemudian penyusutan mesin, listrik, upah, perlengkapan pabrik 355 di kredit ya. Ini sebesar pengeluaran sesungguhnya. Jadi kita hitung dari data yang sudah ada berapa sih yang keluar sebenarnya. Nah, sekarang tinggal kita lihat berapa variannya. Ini untuk menutup akun biaya overhead yang dibebankan dan mencatat biaya overhead pabrik yang lebih atau kurang ya. Jadi biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah sebesar saldo biaya overhead pabrik yang dibebankan. Coba kita lihat tadi 330 juta kalau yang ya ini ya. Ini kan yang dibebankan. Totalnya 330 juta. Sedangkan yang sesungguhnya berapa tadi? 355 juta. Berarti variannya bagaimana menghitungnya? Jadi 355 sesungguhnya dikurang dengan yang dibebankan. Nah, hasilnya 25 juta. Nah, 25 juta ini termasuk varian apa? UF. Unfavorable. Artinya si aktualnya, ini kan aktual lebih besar daripada standarnya. Gitu ya. Maka dimasukkan di sini. Varian biaya overhead pabriknya di debit 25 juta. Nah, sampai sini paham rekan-rekan? Paham, Bu. Insya Nah, Allah, Bu. baik, Insya coba. Allah, Bu. Saya mau nanya nih, kalau rekan-rekan tadi menyimak, kita bisa simpulkan dari keseluruhan variannya ini signifikan atau tidak signifikan? Signifikan, Bu. Nih ya, saya tambahkan clue-nya lagi. Kalau signifikan artinya varian yang menguntungkan dan tidak menguntungkan itu sama ya, atau lebih banyak yang menguntungkan. Kalau yang tidak signifikan artinya yang tidak menguntungkan lebih banyak. Tidak signifikan, Bu. Tidak signifikan. Unpreparable. Ya. Nah, kalau tidak signifikan tadi pencatatannya masuk ke mana? Semua varian yang tidak menguntungkan. Masih ingat nggak tadi? Tidak menguntungkan untuk kredit ya. Masukkan kemana? Ke akun apa? Beban pokok penjualan. Iya, masuk ke beban pokok penjualan. Nah, kalau dia signifikan maka masuknya ke masing-masing ya, ke masing-masing akun. Nah, jadi kita buat nih. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variannya adalah UF. Betul nggak? Yang tadi favorable apa aja? Atau yang tadi unfavorable masih ingat nggak apa aja? Yang favorable cuma satu kalau tidak salah. Iya, betul. Cuma satu ya. Masalah gaji ya? Ya, betul. Dia tenaga kerja langsung ya. Jadi di sini dimasukkan. Karena yang banyak varian yang tidak favorable kan dia masuk ke beban pokok penjualan ya. Jadi kita tulis varian penggunaan jam tenaga kerja langsung kan yang favorable. Maka di sini dia 5 juta. Kemudian apa saja varian yang unfavorable? Tadi ada varian harga bahan baku 15 juta. Varian pemakaian bahan baku 7.500.000 dan varian BOP. Bahan dalam proses. Nah, jadi di sini karena dia tidak signifikan maka biaya-biaya ini akan kita bebankan ke beban pokok penjualan. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi ini hanya digunakan atau jurnal ini hanya digunakan untuk keseluruhan variannya atau bisa disimpulkan tidak signifikan.
ya. Hanya satu kan yang favorable, sedangkan yang lainnya unfavorable atau tidak memungkinkan. Itu ya rekan-rekan ya. Baik, Bu. Silakan. Bisa difahami atau ada pertanyaan? Silakan. Ya, harus Harus disimak diulang lagi nanti. nonton Harus video. diulang lagi ya, betul. Iya, ya, Iya. siap. Oke, kalau gitu berarti Menarik ini tapi. sesi 12-13 kelar ya. Berarti minggu depan kita bisa libur dulu nih Vicon ya. Karena ini kan Oh, sesi baik, Bu. 13 minggu depan. Jadi sudah Tinggal materinya belum berarti ya. betul, nanti materinya saya share. Share-nya di sesi 13 aja atau 2 kali lah saya share, nggak apa-apa ya. Oh, baik, Bu. Nggak Begitu apa-apa, Bu. saya Iya. share ini rekaman, minggu depan saya share lagi gitu ya rekan-rekan ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Terima kasih. Oke, kalau begitu terima kasih rekan-rekan. Berarti sesi Vicon kita hari ini cukup ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Bu.